Nama wanita di ujung kilometer 0 Indonesia ini adalah Citra Suherman, sarjana hukum, usia 34 tahun, profesi sebagai ibu rumah tangga yang memiliki 4 orang anak. Di sini coba memaparkan pengalaman dan kegiatan wanita sebagai perempuan masa kini. Pada November tahun 2018 berinisiatif membuat komunitas Gerobak Sedekah. Komunitas ini bergerak untuk melakukan sedekah di hari Jumat. Berbagi makan siang gratis pada jamaah salat Jumat di masjid yang ada di Kota Sabang. Citra terinspirasi melakukan kegiatan ini ketika melihat aksi teman-teman Gerobak Sedekah yang ada di Banda Aceh lewat media sosial. Terpikir olehnya, berbagi hal serupa juga dapat dia lakukan di tempat domisili sekarang ini, Kota Sabang. Awalnya, saat berbagi itu, wanita ini menggunakan dana pribadi. Kemudian, melihat apa yang dia lakukan dan hanya dipublikasi melalui media sosial miliknya, ternyata banyak teman-teman yang bersedia menjadi donatur. Setiap Jumatnya kami menyediakan kurang lebih 200 nasi kotak kepada jamaah dewasa, 100 cup mie, 150 kon es krim untuk jamaah anak-anak dan berbagai macam cemilan lainnya. Biasanya penggalangan dana kami lakukan di hari Kamis dengan melalui media grup WhatsApp, ada juga yang langsung mengantar berupa makanan pada saat hari Jumat ke masjid. Setelah genap 2 tahun berjalan, Citra sebagai koordinator gerakan Gerobak Sedekah di Kota Sabang, merasa bahagia disebabkan, hanya bermodalkan media sosial pada mulanya melalui Facebook, WhatsApp Story, Instagram mampu mengetuk hati teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saat ini gerakan Gerobak Sedekah sudah ada di tiap masjid di Pulau W antara lain Masjid Kot Baku, Masjid Babul Iman, dan saat puasa ada di Masjid Tapak Gajah. Tidak hanya manfaat bahagia lewat berbagi yang dia dapatkan, melainkan sahabat baru lewat silaturahmi di komunitas ini juga terus terjalin. Selain kegiatan Jumat Berkah, kami juga melakukan kegiatan dengan membagikan takjil buka puasa selama sebulan penuh. Kegiatan ini telah berjalan 2 kali Ramadan. Setiap sore kami bagikan kepada jamaah salat asyar di masjid. Terkadang juga kami bagikan di masing-masing kampung karena banyaknya sedekah yang diberikan oleh donatur. Selain itu kami juga membagikan santapan sahur kepada jamaah Qiyamul Lail di Masjid Babu Salam Sabang selama bulan puasa. Selain itu, pada masa pandemi, tepatnya menjelang Ramadan 2020, berinisiatif mengajak sahabat dari Gerobak Sedekah berkolaborasi dengan komunitas Peduli Sabang, turun ke masyarakat, membagikan sembako pada mereka yang terdampak pandemi. Biayanya pun kami peroleh dari donatur yang ada di Kota Sabang, antara lain isi sembakonya adalah beras, minyak, gula dan telur, kurang lebih ada 150 penerima sembako, kami bagikan di Kota Bawah Barat, Kota Bawah Timur, Kota Atas, Paya Senara, Ujong Kareung, Tapak Gajah, Iemele, Bakaran Batu, Cot Baku, Tepin Ciriek, dan kampung lainnya. Lagi-lagi, dalam pengalaman berbagi sembako masa COVID-19, ada saja fenomena yang membuat saya terkejut. Ternyata masih ada warga di Kota Sabang, yang rumahnya beratapkan bekas spanduk masa politikus kampanye dulu. Rumah seorang janda dan anaknya, yang menyandang disabilitas, yang sebelumnya Citra hanya melihat rumah seperti itu hanya ada di layar kaca, tapi hari ini, rumah semacam itu dia dapatkan di Kota Sabang. Bermodalkan teman-teman di grup komunitas Peduli Sabang, akhirnya kami berhasil mengumpulkan sejumlah uang untuk memperbaiki atap rumah beliau. Jalan Allah menggerakkan hati manusia, memang tak ada yang tahu, ternyata kawan-kawan sangat antusias membantu Bu Indah, bukan hanya atap yang dapat diperbaiki, namun dapat merehab sebagian besar dari rumahnya Bu Indah. Setelah berhasil menggerakkan sahabat-sahabat di Kota Sabang, lewat Gerobak Sedekah, saya mulai yakin, masyarakat sipil punya kekuatan untuk membantu sesama. Rasanya jika semua harus menunggu pemerintah, ibu yang rumahnya beratapkan spanduk bekas yang dia jumpai itu tak pernah bisa direhab. Selain itu, wanita ini juga berperan sebagai koordinator Rumo Aspirasi Teuku Rifki Harsya Kota Sabang. Kegiatan kami, setiap tahunnya mengusulkan beasiswa PIP untuk siswa dan siswi Kota Sabang.
Kegiatan ini sudah berjalan sejak 2016 sampai dengan sekarang, sekitar 1.500 siswa-siswi Kota Sabang, SD sampai SMA yang telah mendapatkan manfaat dari beasiswa itu. Di samping itu juga, masih bersumber dari Rumah Aspirasi, kami juga memiliki program UMKM. Di masa pandemi kami juga membagikan sembako untuk abang becak yang ada di Kota Sabang. Saya percaya profesi ibu rumah tangga bukan berarti tak bisa melakukan apa-apa. Lewat skill berdagang, Citra mulai mengajak ibu-ibu bersosialisasi untuk berjualan seperti dirinya, meski mungkin saja kantor kita tetap di rumah. Mulai dari usaha lewat MLM pada 2008 hingga sekarang dengan prestasi top 3 setiap 3 bulan sekali, hingga usaha pribadinya, Papan Bunga Citra Floris sejak 2009, yang membuka lapangan pekerjaan untuk siswa-siswi yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya juga owner SPBU Tapak Gajah Kota Sabang. Pernah satu kali, pada 2015 usaha SPBU Citra menurun drastis. Pada saat itu sempat memiliki kendala keuangan. Saat Citra merasa sempit, saya justru jor-joran memberikan sedekah kepada siapa saja yang membutuhkan. Saat itulah dia melihat kekuatan dari berbagi sesuatu yang baik pada masyarakat yang membutuhkan dapat mengangkat persoalannya sebagai seorang muslim. Saat satu pintu rejeki sedang diuji, Allah membukakan saya pintu rejeki yang lain dengan berjualan es krim menggunakan mobil box, dan sedikit demi sedikit kami kembali bangkit dan usaha SPBU kami mulai membaik. Semua itu adalah jalan hidup yang Allah berikan kepadanya. Citra hanya yakin apa-apa yang Allah berikan itu baik dan berharap hanya kepada Allah, sehingga dirinya tidak pernah merasa kecewa. Dari setiap sedekah yang telah kami jalankan selalu ada saja cerita indah yang Allah berikan kepada kami. Pekerjaan yang paling mulia adalah sebagai ibu rumah tangga aktif yang bisa menginspirasi perempuan-perempuan hebat di luar sana bahwa kita juga mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri dengan berprestasi di berbagai macam kegiatan. Yang ingin saya katakan, bahwa perjuangannya sebagai perempuan, sebagai ibu, dan sebagai masyarakat sipil, dalam usaha kecil untuk bisa berbagi pada masyarakat sekitar kiranya dapat membangun citra dan potensi positif kaum perempuan. Harapannya kepada pemerintah Aceh, supaya di masa depan, mampu menciptakan SDM perempuan hebat Aceh, dengan memantau segala macam bentuk permasalahan yang dihadapi perempuan-perempuan Aceh, dan dapat menjadi pembimbing bagi para perempuan dengan cara memberi solusi terhadap beragam persoalan. Berangkat dari menyalurkan sembako kepada warga kurang mampu terdampak virus COVID-19, sekumpulan warga Sabang yang tergabung dalam komunitas Sabang Peduli juga mulai membantu merehab rumah warga miskin yang dinilai tidak layak huni. Niat membantu rehab rumah warga Gampong Kuta Barat yang dinilai memprihatinkan yakni Indah seorang janda 36 tahun, muncul saat komunitas Peduli Sabang menyalurkan sembako ke rumahnya pada April lalu. Saya akan dibantulah, tolong saya cuma jualan kue punya orang, nggak sanggup saya bikin rumah saya, tolonglah. Awalnya kami hanya mengantar sembako ke rumah-rumah yang membutuhkan, tapi saat sampai ke rumah Indah, warga Gampong Kuta Barat dan melihat kondisi rumahnya sangat memprihatinkan, saya langsung berniat untuk membantu dengan mengajak para donatur. Demikian disampaikan Citra Suherman, koordinator komunitas Peduli Sabang usai melihat keadaan rumah yang direhab, Senin, tanggal 3 Mei tahun 2020. Sebelum direhab kondisi rumah yang dibantu ini bisa dikatakan sangat jauh dari kata layak, atapnya hanya terbuat dari spanduk bekas pilpres yang hampir roboh dan jika hujan air langsung menggenangi rumah, jelas Citra. Saat itu saya langsung share di grup WhatsApp komunitas, tak disangka teman-teman komunitas Sabang Peduli sangat antusias merespon untuk membantu dengan menyumbang uang dan bahan yang dibutuhkan, ungkap Citra. Ditambahkan, hingga uang yang dikumpulkan dapat merehab lebih dari yang diperkirakan sebelumnya yakni, dapat membeli seng baru, mengganti kayu penyangga, merapikan dinding-dinding rumah, membuat plafon, memasang jendela, dan juga pengecoran lantai di depan rumahnya. Alhamdulillah kini rumahnya sudah bisa ditempati dengan nyaman tanpa khawatir jika hujan akan bocor seperti dulu, tambahnya.
Ternyata masih banyak saudara kita yang keadaannya masih memprihatinkan dan sangat memerlukan uluran tangan kita untuk membantu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, lebih banyak lagi saudara kita yang terketuk hatinya untuk membantu sesama. Harap